and the stars are crashing. Your heart is my own, and it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. And it goes on and on and on. Love goes on and on. I don't wanna wake up on my American dream. Pengertian pajak penghasilan 21 atau yang sering disebut PPh 21. Pajak penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atas jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Adapun dasar hukum dalam perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016 dan 102/PMK 010/2016. Yang ketiga, peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Yang kedua, penyelenggara kegiatan termasuk di dalamnya badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Yang kedua, bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, baik pusat maupun daerah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Yang ketiga, badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Dan yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar, ini terdiri dari tiga. Yang pertama yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Dan yang ketiga adalah honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai subjek dan non-subjek PPh pasal 21. Subjek PPh pasal 21 terdiri dari 6. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Yang kelima, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Dan yang keenam adalah mantan pegawai. Non-subjek PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau penjabat lain dari negara asing, dan orang-orang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas objek dan non-objek PPh pasal 21. Untuk objek PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus. Keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kelima, imbalan kepada bukan pegawai. Keenam, imbalan kepada peserta kegiatan. Ketujuh,
penerima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikutnya non-objek PPh pasal 21 terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 31 PJ 2009. 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kelima, beasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perhitungan pegawai tetap PPh pasal 21. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah waktu tertentu secara teratur. Sebagai contoh, Bapak Adi adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Jaya Makmur pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji pokok Bapak Adi adalah sebesar 10 juta per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2018 dari perusahaan sebagai berikut. Tunjangan lembur sebesar 1 juta, tunjangan komunikasi sebesar 300.000, tunjangan transport sebesar 500.000. Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut. Seperti jaminan kesehatan oleh perusahaan 4%, oleh karyawan 1%, jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan sebesar 0,24%, jaminan kematian oleh perusahaan sebesar 0,3%, jaminan hari tua oleh perusahaan sebesar 3,7%, oleh karyawan sebesar 2%, jaminan pensiun oleh perusahaan sebesar 2%, oleh karyawan sebesar 1%. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana proses pembayaran PPh pasal 21 bulan Januari 2018? Bagaimana proses pelaporan PPh pasal 21 bulan Januari 2018? Dan bagaimana perlakuan akuntansinya? Dari soal tersebut, maka penghasilan dari pemberi kerja itu diantaranya gaji pokok sebesar 10 juta, tunjangan lembur sebesar 1 juta, tunjangan komunikasi sebesar 300.000, tunjangan transport sebesar 500.000. Maka penghasilan dari pemberi kerja per bulan itu sebesar 11.800.000 rupiah. Untuk jaminan yang dibayar 0% pemberi kerja, diantaranya jaminan kesehatan sebesar 4% dengan nilai Rp320.000, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% dengan nilai Rp24.000, jaminan kematian sebesar 0,3% dengan nilai Rp30.000. Maka penghasilan bruto per bulan itu sebesar Rp12.174.000. Untuk biaya jabatan, 5% dikali penghasilan bruto sama dengan Rp500.000. Jaminan hari tua oleh karyawan sebesar 2% itu sebesar Rp200.000. Jaminan pensiun oleh karyawan 1% sebesar Rp77.035. Maka penghasilan neto per bulan itu sebesar Rp11.395.000. Untuk penghasilan neto per tahun itu sebesar Rp136.793.580. PPh tidak kena pajak atau PKP dengan status kawin 2 tanggungan itu sebesar Rp65.500.000. Maka PPh kena pajak atau penghasilan kena pajak atau PKP-nya sebesar Rp69.263.580. PKP Rp69.263.580 dikurang dengan PPh pasal 21 terutang setahun atau 12 bulan sebesar Rp5.389.000. Maka PPh pasal 21 terutang Januari 2018 sebesar
Rp149.120.580. Untuk rincian perhitungan, jaminan kesehatan yaitu 4% dikali Rp8 juta, jaminan kecelakaan kerja 0,24% dikali Rp10 juta, jaminan kematian 0,3% dikali Rp10 juta, biaya jabatan sebesar 5% dikali Rp12.174 juta atau maksimalnya adalah Rp500.000 per bulan. Jaminan hari tua sebesar 2% dikali Rp10 juta, jaminan pensiun 1% dikali Rp7.703.500. Untuk nilai PTKP dari keterangan soal bahwa Bapak Adi dengan status kawin dengan 2 anak, maka PTKP-nya pribadi sama dengan Rp54 juta, dengan tanggungan istri dan 2 anak masing-masing sebesar Rp4.500.000. Maka total PTKP-nya yaitu sebesar Rp67.500.000. Untuk PPh pasal 21, 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 19.263.000 sama dengan 2.889.450. Maka total PPh sama dengan Rp5.389.450. Maka PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Jaya Makmur pada bulan Januari 2018 adalah sebesar Rp449.120,83. Untuk perhitungan karyawan tetap menerima uang harian. Contoh kasusnya ialah Oka Segala belum menikah pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp2 juta. Perhitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam mingguan tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji adalah dari soal tersebut, maka gaji 4 kali 2 juta sama dengan Rp8 juta. Penghasilan bruto sebesar Rp8 juta. Penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan sebesar Rp400.000. Rp400.000 ini didapat dari 5% kali Rp8 juta. Maka penghasilan neto sebulan itu didapat sebesar Rp7.600.000, yaitu hasil dari penghasilan bruto dikurang biaya jabatan. Untuk penghasilan neto setahun, itu sebesar 12 kali Rp7.600.000, maka hasilnya Rp91.200.000. PTKP setahun atau wajib pajak sendiri itu sebesar Rp54 juta. Maka penghasilan kena pajak setahun itu sebesar Rp91.200.000 dikurang Rp54 juta, maka hasilnya Rp37.200.000. Untuk PPh pasal 21 terutang, yaitu sebesar 5% dikali Rp37.200.000, maka hasilnya Rp1.860.000. PPh pasal 21 bulan Januari, yaitu sebesar Rp1.860.000 dibagi 4, maka hasilnya ialah Rp38.750. Baiklah, untuk materi perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Contoh kasusnya, Sudiro dengan status tidak kawin bekerja pada PT Kulbojaya yang memperoleh gaji sebesar 50 juta. Sehingga pada Maret 2016, Sudiro memperoleh bonus sebesar 8 juta. Pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 5 juta, di mana gajinya ini didapatkan setiap bulannya. Sudiro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 8 juta. Untuk penyelesaian terhadap contoh kasus ini, penghasilan setahun 12 bulan dikali 5 juta sama dengan 60 juta, bonusnya ada 8 juta, maka penghasilan bruto setahunnya 68 juta. Nah, untuk pengurangannya yang pertama, biaya jabatan 5% dikali 68 juta sama dengan 3.400.000. Kedua, iuran pensiun setahun, yaitu setahun ini 12 bulan dikali 80.000, maka hasilnya 960.000. Total dari semua pengurangan ini adalah 4.360.000, maka penghasilan neto setahun adalah 68 juta dikurang 4.360.000, yang dimana hasilnya Rp63.640.000. PTKP setahun atau wajib pajak sendirinya ada Rp54 juta. Maka penghasilan kena pajak setahunnya itu Rp63.640.000 dikurang 54 juta sama dengan Rp9.640.000. Maka PPh pasal 21 turutangnya 5% dikali Rp9.640.000 yang dimana ini merupakan penghasilan kena pajak setahunnya. Maka PPh pasal 21 turutangnya sebesar Rp482.000. Untuk materi selanjutnya mengenai contoh kasus perhitungan karyawan tetap yang bekerja tidak setahun penuh. Contohnya, Sulistyo Wibowo yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta. Sejak 1 Oktober 2016, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama di Yogyakarta.
Sulistiwo Wibowo setiap bulan memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp10 juta yang diterima setiap bulannya. Selama bekerja di PT Mahakam Utama, Sulistiwo Wibowo hanya menerima penghasilan gaji saja. Maka untuk penyelesaian contoh kasus ini, perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulan. Nah, gaji sebulannya itu tadi Rp6.500.000. Pengurangannya terdiri yang pertama biaya jabatan, 5% dikali Rp6.500.000 sebesar Rp325.000. Yang kedua, iuran pensiun sebesar Rp100.000, maka Rp325.000 ditambah Rp100.000 sama dengan Rp425.000. Untuk penghasilan neto, itu Rp6.500.000 dikurangi Rp425.000, maka Rp6.075.000. Jumlah penghasilan neto setahun itu ada 12 bulan, maka 12 dikali Rp6.075.000 sama dengan Rp72.900.000. PTKP setahun atau wajib pajak sendirinya itu sebesar Rp54 juta, maka penghasilan kena pajak setahun itu Rp72.900.000 dikurang Rp54 juta sebesar Rp18.900.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali Rp18.900.000 sama dengan Rp945.000. Sedangkan PPh pasal 21 untuk bulan September 12 dibagi Rp945.000 sama dengan Rp78.750. Perhitungan PPh pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama dilakukan saat berhenti bekerja, yaitu gajinya Januari sampai September 2016 sebesar Rp6.500.000. Nah, pengurangannya itu yang pertama, biaya jabatan 5% dikali Rp58.500.000 sebesar Rp2.925.000. Yang kedua, iuran pensiunan 9 dikali Rp100.000. Nah, sama dengan Rp900.000. Maka Rp2.925.000 ditambah Rp900.000 sama dengan Rp3.825.000. Maka penghasilan netonya selama 9 tahun itu Rp54.675.000. Penghasilan netonya Rp54.675.000. PTKP setahun itu atau wajib pajak sendirinya itu Rp54 juta. Maka penghasilan kena pajak setahunnya itu Rp54.675.000 dikurang Rp54 juta. Maka Rp675.000. Nah, Rp675 inilah penghasilan kena pajak setahunnya. Nah, untuk PPh pasal 21 terutang 5% dikali Rp675.000 sebesar Rp33.750. PPh pasal 21 untuk bulan September itu 12 dibagi Rp945.000 sama dengan Rp78.750. Untuk PPh pasal 21 terutang untuk masa Januari sampai September 2016 itu sebesar Rp33.750. Maka PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Agustus 2016 sebesar 8 dikali Rp33.750 sama dengan Rp630.000. Nah, untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong atau yang lebih dipotong sebesar Rp596.250. Ini dihasilkan dari Rp630.000 dikurang Rp33.750. Dengan catatan, kelebihan pemotongan PPh pasal 21 sebesar Rp596.250.000 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai contoh kasus pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan bonus, yaitu Karyawati Sanaya tidak kawin bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp5 juta sebulan. Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian, dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1%, 0,30%, dan 3,70% dari gaji. Sanaya membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2016, Sanaya menerima pembayaran berupa gaji sebesar Rp5 juta dan bonus sebesar Rp6 juta. Nah, berikut penyelesaian dari contoh kasus pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan bonus. Yang pertama, terdapat penghasilan setahun berupa gaji dengan hitungan 12 dikali Rp5 juta dengan total Rp60 juta. Yang kedua, terdapat bonus senilai Rp6 juta. Selanjutnya terdapat premi jaminan kecelakaan kerja dengan hitungan 12 dikali Rp50.000 dengan total Rp600.000. Selanjutnya terdapat premi jaminan kematian dengan hitungan 12 dikali Rp15.000 dengan total Rp180.000. Sehingga dapat penghasilan bruto setahun senilai Rp66.780.000. Selanjutnya terdapat bagian pengurangan. Yang pertama, biaya jabatan
dengan hitungan 5% dikali Rp66.780.000 dengan total Rp3.339.000 ditambah dengan iuran pensiun setahun dengan hitungan 12 dikali Rp50.000 dengan total Rp600.000 ditambah dengan jaminan hari tua dengan hitungan 12 dikali Rp100.000 dengan total Rp1.200.000 sehingga total pengurangan senilai Rp5.139.000. Nah, untuk mendapatkan penghasilan neto setahun yaitu penghasilan bruto setahun senilai Rp66.780.000 dikurang dengan total seluruh pengurangan senilai Rp5.139.000 sehingga dapatlah penghasilan neto setahun senilai Rp61.641.000. Nah, penghasilan neto setahun ini dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak setahun atau wajib pajak sendiri senilai Rp54 juta sehingga dapat penghasilan kena pajak setahun atau PKP setahun senilai Rp7.641.000. Nah, pajak penghasilan pasal 21 terutang dengan rincian 5% dikali Rp7.641.000 dengan total Rp382.050. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21 atas gaji setahun, yaitu terdapat penghasilan setahun berupa gaji dengan hitungan 12 dikali Rp5 juta dengan total Rp60 juta ditambah dengan premi jaminan kecelakaan kerja dengan hitungan 12 dikali Rp50.000 dengan total Rp600.000 ditambah dengan premi jaminan kematian dengan hitungan 12 dikali Rp15.000 dengan total Rp180.000 sehingga dapatlah penghasilan bruto setahun senilai Rp60.780.000. Selanjutnya terdapat pada bagian pengurangan yang pertama biaya jabatan dengan hitungan 5% dikali Rp60.780.000 dengan total Rp3.039.000 ditambah dengan iuran pensiun setahun dengan hitungan 12 dikali Rp50.000 dengan total Rp600.000 ditambah pula dengan jaminan hari tua senilai Rp1.200.000 yang didapat dari 12 dikali Rp100.000 sehingga total seluruh pengurangan senilai Rp4.839.000. Nah, penghasilan bruto setahun tadi dengan nilai Rp60.780.000 dikurang dengan total seluruh pengurangan senilai Rp4.839.000 sehingga dapatlah penghasilan neto setahun senilai Rp55.941.000. Dan penghasilan neto setahun tadi dengan nilai Rp55.941.000 dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak setahun atau wajib pajak sendiri senilai Rp54 juta sehingga dapatlah penghasilan kena pajak setahun atau PKP setahun senilai Rp1.941.000 sehingga pajak penghasilan pasal 21 terutang dengan rincian 5% dikali Rp1.941.000 dengan total Rp97.050 dan pajak penghasilan pasal 21 atas bonus. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21 atas bonus adalah Rp382.050 dikurang dengan Rp97.050 sehingga total pajak penghasilan pasal 21 atas bonus sebesar Rp285.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawati yang tidak bekerja setahun penuh dengan contoh kasus sebagai berikut. Mira dengan status TK bekerja sebagai seorang pengajar yang berstatus tenaga kerja lepas di PT Cipta Karya. Tarif upah yang ditetapkan untuk Mira sebesar Rp500.000 per hari. Nah, adapun lamanya Mira bekerja di PT Cipta Karya dapat diringkas dalam tabel berikut. Pada bulan Mei 2018 dengan jumlah hari 8 hari. Yang kedua pada bulan Juni 2018 dengan jumlah 12 hari.
yang terakhir pada bulan Juli 2018 dengan jumlah 20 hari. Nah, berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Berapa pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong perusahaan pada bulan Mei, Juni, dan bulan Juli 2018? Dan bagaimana proses pembayaran pajak penghasilan pasal 21 bulan Mei, Juni, dan bulan Juli 2018? Nah, berikut untuk pembahasannya. Pembahasan atas kasus tersebut akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya. Untuk bagian perhitungannya yaitu, pada bulan Mei 2018 berdasarkan kasus di atas diketahui bahwa yang pertama, upah sehari senilai Rp500.000 atau lebih dari Rp450.000. Yang kedua, terdapat upah sebulan senilai Rp500.000 dikali 8 hari atau lebih kecil dari Rp4.500.000. Nah, dengan demikian, maka atas penghasilan Mira di bulan Mei 2018 dikenakan ketentuan perhitungan sebagai berikut. Pajak penghasilan pasal 21 per hari, yaitu 5% dikali penghasilan bruto dikurang Rp450.000 per hari, yaitu 5% dikali Rp500.000 dikurang Rp450.000 sama dengan 5% dikali Rp50.000, sehingga pajak penghasilan pasal 21 per harinya yaitu sebesar Rp2.500. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lanjutan penyelesaian dari contoh kasus perhitungan pajak penghasilan pasal 21 mengenai karyawati yang tidak bekerja setahun penuh, yaitu sebagai berikut. Pajak penghasilan pasal 21 per bulan pada bulan Mei 2018 diketahui bahwa Rp2.500 dikali 8 hari, sehingga pajak penghasilan pasal 21 per bulannya pada bulan Mei 2018 senilai Rp20.000. Selanjutnya, pada bulan Juni 2018 diketahui bahwa yang pertama, upah sehari senilai Rp500.000 atau lebih besar dari Rp450.000. Yang kedua, diketahui bahwa upah sebulan senilai Rp500.000 dikali 12 hari atau Rp4.500.000 dikurang Rp8.200.000. Nah, dengan demikian, maka atas penghasilan Mira di bulan Juni 2018 dikenakan ketentuan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21 per hari pada bulan Juni 2018 yaitu 5% dikali penghasilan bruto dikurang PTKP setahun per 360 hari, sama dengan 5% dikali Rp500.000 dikurang Rp54 juta per 360 hari, sama dengan 5% dikali Rp500.000 dikurang Rp150.000, sehingga pajak penghasilan pasal 21 per hari pada bulan Juni 2018 senilai Rp17.500. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 21 per bulan pada bulan Juni 2018 yaitu Rp17.500 dikali 12 hari, sehingga diketahui pajak penghasilan pasal 21 per bulan pada bulan Juni 2018 senilai Rp210.000. Selanjutnya, pada bulan Juli 2018 diketahui bahwa upah sebulan senilai Rp500.000 dikali 20 hari atau lebih besar dari Rp8.200.000. Nah, dengan demikian, maka atas penghasilan Mira di bulan Juli 2018 dikenakan ketentuan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21 per tahun, yaitu tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto disetahunkan dikurang PTKP setahun, yaitu tarif pasal 17 dikali Rp10 juta dikali 12 bulan dikurang dengan Rp54 juta, sehingga tarif pasal 17 dikali Rp120 juta dikurang Rp54 juta, sama dengan tarif pasal 17 dikali Rp66 juta, sehingga diketahui pajak penghasilan pasal 21 per tahun pada bulan Juli 2018 senilai Rp4.900.000. Selanjutnya, diketahui pajak penghasilan pasal 21 per bulan pada bulan Juli 2018 senilai Rp408.333,33. Berikut juga untuk lanjutan pada perhitungan karyawati yang tidak bekerja setahun penuh. Pada bagian perhitungan tarif pasal 17 yaitu dengan rincian 5% dikali Rp50 juta dengan nilai
Rp2.500.000. Yang kedua, 15% dikali Rp16 juta dengan total Rp2.400.000. Sehingga total perhitungan tarif pasal 17 senilai Rp4.900.000. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Cipta Karya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Mei 2018 senilai Rp20.000, ditambah dengan pada bulan Juni 2018 senilai Rp210.000, ditambah dengan bulan Juli 2018 nilai Rp408.333,33, sehingga total pajak penghasilan 21 yang harus dipotong oleh Cipta Karya adalah sebesar Rp638.333,33. Selanjutnya pada bagian pembayaran yaitu pajak penghasilan 21 ditanggung oleh Mira dan dipotong oleh PT Cipta Karya dari penghasilan yang dibayarkan kepada Mira setiap bulannya. Kemudian, PT Cipta Karya dapat melakukan pembayaran melalui e-billing. Selanjutnya, pada bagian pelaporan yaitu, Mira dapat menjadikan pajak penghasilan 21 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir tahun, sehingga pajak penghasilan yang masih harus dibayar oleh Mira adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong. PT Cipta Karya memberikan bukti potong kepada Mira pada akhir tahun atau akhir masa kerja sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada Mira sudah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Nah, bukti potong yang diberikan oleh PT Cipta Karya kepada Mira adalah berupa formulir bukti potong 1721-6. Selain itu, PT Cipta Karya juga melaporkan keseluruhan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dari seluruh pegawai melalui formulir SPT pajak penghasilan pasal 21. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan e-filing. Untuk perhitungan karyawan yang menerima honorarium, sebagai contoh ialah Aulia Rais adalah seorang komisaris di PT Media Primatama yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2016, yaitu bulan Desember 2016, menerima honorarium sebesar Rp60 juta. Untuk PPh pasal 21 yang terutang adalah 5% dikali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000. 15% dikali Rp10 juta sama dengan Rp1.500.000. Maka PPh pasal 21 yang harus dipotong itu sebesar Rp4 juta. Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari satu kali, maka PPh pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan atau karyawati yang menerima hadiah. Sebagai contohnya yaitu Sony Gemilang adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000. PPh pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold tersebut adalah 5% dikali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000. 15% dikali Rp150 juta sama dengan Rp22.500.000. Maka PPh pasal 21 yang terutang yaitu sebesar Rp25 juta. Untuk catatannya yaitu apabila yang bersangkutan tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Selanjutnya, materi mengenai perhitungan PPh 21 untuk karyawan atau karyawati dengan status WP luar negeri. Tom Hanks adalah seorang pria lajang dengan kewarganegaraan Amerika Serikat. Ia mulai bekerja di negara Indonesia yaitu di PT Mobil Bekas Sejahtera pada tanggal 1 September 2019. Di perusahaan tersebut, ia mendapat gaji sebesar Rp19 juta per bulannya. Berapa PPh 21 yang harus Tom bayarkan? Penyelesaiannya. Penghasilan brutonya itu Rp19 juta. Penghasilan bruto setahunnya itu Rp19 juta dikali 12, di mana ini merupakan 12 bulan dalam setahun. Maka hasilnya itu Rp228 juta. Nah, untuk biaya jabatannya itu sebesar 6 juta. Maka penghasilan bruto disetahunkan itu Rp228 juta dikurangi 6 juta, sama dengan Rp222 juta. Untuk pengurangannya, pertama penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yaitu sebesar Rp54 juta.
Nah, untuk penghasilan kena pajak atau PKP itu didapatkan dari 222 juta ribu rupiah dikurangi 54 juta, maka sama dengan 168 juta ribu rupiah. Nah, untuk penghasilan kena pajak PKP-nya itu tadi 168 juta ribu rupiah. PPh 21 disetahunkan itu 5% dikali 50 juta sama dengan 2 juta 500. Terus 15% dikali 1 juta 118 ribu sama dengan 17 juta 700 ribu rupiah. Maka ini totalnya sama dengan 20 juta 200 ribu rupiah. PPh 21 setahun untuk 4 bulan. Yaitu 4 dibagi 12 bulan dikali 20 juta 200 ribu rupiah sama dengan 6 juta 733.333,33. PPh 21 terutang Tom Hanks di September 2019 itu 1/4 dikali 6.733.333,33 sama dengan 1.683.333,33.